Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam silaturahim, dalam pertemuan yang luar biasa, dan kita membahas topik yang boleh dikata ini sangat berat, ya, sangat berat. Ya, kita membahas topik atau masalah Palestina. Mungkin ada yang menyampaikan, ngapain sih kita kok capek-capek bahas masalah gitu ya? Apalagi masalah yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan kita. Ingin saya sampaikan yang pertama begini, Bapak-bapak semuanya, yang namanya hidup itu sebetulnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau kita tidak punya masalah, justru kita itu tidak hidup. Memang hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Kita nggak bisa makan, itu masalah. Nggak ada yang dimakan, itu masalah. Makanya kemudian kita kerja agar kita bisa punya uang. Punya uang itu masalah, karena uang itu nggak bisa dimakan. Maka harus dibelikan makanan. Itu kan masalah. Ada makanan itu masalah, karena makanan itu nggak bisa masuk ke dalam perut kita sendiri. Kita harus masak. Nah, udah jadi masakan itu masalah. Berarti harus kita kunyah, kita makan. Sudah kenyang itu masalah. Ya kan? Makanya kita harus buang dalam bentuk air besar atau kencing. Kalau kita nggak bisa buang air besar, itu lebih masalah lagi. Begitu kita buang, kita lapar lagi, masalah lagi. Ya, memang hidup itu adalah siklus dari mata rantai masalah. Ya. Makanya kalau kita tidak ingin punya masalah, ya jangan hidup. Kan gitu. Nah, masalah itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau orang kecil, yang dipikir itu masalah kecil. Yang dipikir itu nanti makan apa, nanti kemana. Kalau orang besar, yang dipikir itu masalah yang besar. Makanya antara Pak Camat dengan Pak RT beda ya. Kalau RT itu mikir RT-nya, kalau camat itu mikir kecamatannya. Jadi semakin besar masalah yang dibahas, itu menunjukkan kapasitas orang itu semakin besar. Gitu. Nah, kita hari ini membahas topik masalah yang paling besar, yaitu masalah dunia. Yeah. Kenapa kita kok membahas masalah yang besar? Karena kita sebetulnya adalah orang besar. Kenapa? Karena sadar tidak sadar kita ini dipilih Allah sebagai umat Islam. Dan kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi memang sejak awal umat Islam ini dipilih oleh Allah untuk memikirkan urusan-urusan besar dunia. Bukan sekedar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan. Maka bagi umat Islam, masalah nggak punya uang itu masalah. Tapi itu masalah kecil. Istri kita ngambek itu masalah kecil. Ya, kita itu sebetulnya dari awal memang diturunkan oleh Allah, dipilih Allah untuk menyelesaikan masalah besar, itu masalah dunia. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, dan itu pula yang dilakukan oleh para pengikut nabi. Nabi itu gak pernah hanya mikir makanan.
Beliau butuh makan, tapi beliau nggak hanya mikir masalah makanan, tapi beliau tuh mikir ketika ada suatu bangsa salah mengambil keputusan hidupnya, beliau mikir bagaimana agar orang-orang itu masuk surga. Itu yang dipikir oleh para nabi dan rasul, dan itu pula yang dilakukan oleh para pengikutnya. Jadi kita hari ini berada di sini membahas topik yang seperti ini karena kita itu orang besar. Gitu. Tentu saja kita punya masalah kecil-kecil di rumah. Nah itu masalah kecil-kecil itu. Yang masalah besar kita adalah masalah seperti ini. Ini yang harus kita sadari. Jadi umat Islam kita semua memang sejak awal itu didesain oleh Allah untuk memikirkan masalah besar. Karena hidayah itu dari Allah sampai ke tangan makhluk-makhluknya itu melalui para umat Islam. Ya kita semua ini. Makanya kita ini sebetulnya adalah tadi kita dapat anugerah sebagai orang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Wah enggak Pak, saya ini orang kecil Pak. Wah saya ini orang miskin. Bisa jadi kita miskin. Bilal bin Rabah itu orang miskin, budak lagi. Tapi ketika beliau sudah memahami kehidupan, beliau jadi orang besar. Dan beliau sadar punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah manusia. Saya Pak, saya enggak sekolah tinggi-tinggi kok. Enggak, ketika kita jadi orang mukmin, kita itu sudah diwisuda Allah untuk menjadi orang besar. Gitu. Jadi makanya orang-orang besar itu jangan membatasi hanya untuk membahas masalah-masalah kecil. Nah, inilah kita hari ini bahas masalah yang sebetulnya memang mestinya kita bahas sebagai orang besar gitu. Karena dunia ini tuh bergantung pada umat Islam. Makanya kalau ada peperangan, ada kezaliman, ada kelaparan di berbagai belahan dunia, yang salah umat Islam. Kita yang salah. Kenapa? Karena kita yang pegang kitab suci, kita yang pegang hidayah. Kenapa ada orang-orang lain dia salah mengambil kesimpulan, mengambil keputusan hidup, tapi kenapa kita nggak mengingatkan? Gitu. Sehingga kita punya kontribusi terkait dengan apa yang ada di dunia saat ini. Itu Jadi kita di sini bukan ingin menambah masalah panjenengan, tapi kita di sini duduk bersama untuk membahas masalah kita, karena ini adalah masalah kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang besar yang kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting poin ini. Dan ini banyak yang nggak paham, makanya banyak nggak mau bahas. Gitu. Karena merasa kecil. Padahal kita sebetulnya adalah orang besar. Karena kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita berarti jadi orang besar. Ya memang menghadapi masalah itu biasa. Gitu. Bahkan Allah mengatakan ketika orang itu semakin tinggi, ya maka ujiannya, masalah yang diberikan akan semakin besar. Kan nggak mungkin anak SMA dikasih soal anak SD, ya dapat 100 semuanya, ya kan? Ya anak SMA dikasih soal SMA, anak SD dikasih soal SD, kan begitu, sesuai dengan kapasitasnya. Nah umat Islam kita dikasih masalah besar memang. Untuk apa? Untuk kita selesaikan. Nah gimana caranya menyelesaikan? Ya kita dikasih Allah akal, kita dikasih Allah Al-Quran, itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan gitu. Sehingga orang-orang yang paham tentang masalah begini, dia menghadapi masalah itu enjoy saja. Terus kalau begitu, kalau hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah, terus kalau begitu kenikmatan hidup di mana? Ya kenikmatan hidup itu ya ketika menyelesaikan masalah tadi. Ketika kita gak punya uang, kita cari uang, itulah nikmat. Ketika ada makanan, kita makan, itulah nikmat. Ketika kita ingin buang air besar, kita bisa buang air besar, itulah nikmat.
Ketika kita lapar itulah nikmat. Ketika kita naik gunung itulah nikmat. Ketika kita itu menyelesaikan masalah itulah nikmat. Jadi nikmat itu bukan ketika nggak ada masalah. Nikmat itu justru terletak di tengah-tengah kita menyelesaikan masalah. Orang naik gunung itu capek, tapi disitulah nikmatnya. Nyuwun sewu, suami istri yang sedang katakan saja bercinta itu kan capek. Tapi disitulah nikmatnya justru gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa bahagia itu ketika nggak ada masalah, bukan. Bahagia itu justru terletak ketika kita itu menyelesaikan masalah itu. Ini pemahaman. Itu pula yang difahami umat Islam, semakin tinggi pemahamannya, maka semakin dia merasakan kebahagiaan. Semakin rendah pemahaman, semakin sedikit dia merasakan kebahagiaan. Sampai pada titik yang paling kecil kebahagiaan orang, itu adalah orang yang hanya bisa merasakan bahagia ketika melakukan sensasi tertentu terhadap benda-benda. Itu orang yang bahagianya paling rendah. Dia hanya bahagia kalau mendapat sesuatu. Itu orang yang tingkat bahagianya paling rendah. Orang yang justru semakin tinggi pemahaman, dia semakin bahagia. Semakin banyak masalah, semakin bahagia dia. Saya itu sebagai seorang peneliti, saya itu sedih kalau nggak punya masalah justru. Kalau tidak ada masalah sedih ya? Sedih. Karena nggak bisa meneliti. Nggak bisa apa-apa kan? Betul. Kita peneliti itu kan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Mencari masalah dulu masalah. Ya. Nah, gitu. Makanya kalau nggak ada masalah kita nggak bisa riset. Kalau punya masalah banyak bisa riset banyak. Gitu. Ada objek penelitian gitu ya? Iya, dan hidup kan begitu sebetulnya. Iya, betul. Semakin tinggi masalah, semakin senang dia. Dan ketika dia menghayati, ketika dia memahami. Nah, maka memang orang semakin tinggi pemahamannya, memang dia menilai apa yang terjadi itu akan berbeda jadinya. Ya. Beda. Misalnya begini, orang jalan jauh, apalagi jalannya naik, capek gak? Capek. Ngeluh gak kira-kira? Ya pasti ngeluh kan? Ngeluh kan? Iya. Tapi kalau orang naik gunung, ngeluh gak? Karena mungkin kan senang dia. Senang. Kenapa dia senang? Menikmati itu ya. Menikmati. Kenapa dia menikmati? Karena dia sadar. Dia cari. Dia sedang menaklukkan gunung. Oh, okay. Nah pemahaman itu yang membuat dia itu bahagia, senang. Capek itu 2 hari naik gunung itu. Jalan kaki. Senang. Kenapa ya kan tadi? Baik, gitu. Kembali ke sini. Kembali lagi ke masalah Palestina. Maka semakin tinggi pemahaman kita semakin bahagia. Maka orang-orang Palestina, ketika tadi dikatakan Ustaz Ainul Yakin, mereka itu nggak ada lagi yang di tempat bergantung kecuali Allah. Disitulah mereka itu merasakan bahagia yang luar biasa. Ya. Sebetulnya kayak gitu. Nah, karena dia itu betul-betul sadar tidak ada yang digantungi kecuali hanya Allah. Hidup ini berarti hanya untuk Allah. Maka dia merasakan tingkat bahagia yang luar biasa. Maka bagi mereka, melihat orang mati itu biasa. Dia sadar juga akan mati nanti. Yeah. Nah begitu dia ada orang mati, matinya mati syahid, dia seneng kan? Bahagia. Mungkin secara manusiawi dia sedih ada keluarga yang mati. Tapi pemahaman menuntun dia untuk pada tingkat yang lebih bahagia lagi. Itulah yang membuat orang Palestina itu orang yang luar biasa. Kenapa? Karena pemahamannya, pemahaman Islamnya yang luar biasa. Jadi kan tahu, yang namanya Palestina, meskipun dia itu negara yang terjajah seperti itu, tingkat download paper ilmiah paling tinggi di dunia itu Palestina. Indonesia berapa tuh? Tidak tahu nomor berapa itu. Yang paling rendah itu. Saya punya saat ini saya membimbing salah seorang mahasiswa dokter. Orang Palestina. Oh, subhanallah. Ya memang luar biasa gitu. Karena mereka betul hidup ini harus ini dan kebahagiaan mereka ya ketika nyelesain masalah itu. Nah inilah yang tidak difahami orang-orang yang tidak paham kehidupan. Jadi orang mengira kalau orang Palestina diserang dia akan putus asa. Enggak. Orang beriman itu semakin ditekan semakin kuat ya. Semakin kuat. Kenapa? Karena dia pemahamannya semakin bergantung kepada Allah itu luar biasa. Jadi angka-angka tadi enggak ngaruh ya? Angka militer Israel sekian, Palestina sekian enggak ngaruh bagi mereka? Ngaruh. Ya.
Sebagai manusia kita perlu melihat angka-angka itu. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, memang gini, akhirnya tuh begini. Mereka punya alat, punya ini. Tapi kita punya yang namanya Allah. Oke. Allah itu lebih besar daripada semua teknologi, semua perangkat perang yang ada. Jadi akhirnya mereka itu menjalani hidup ini ya santai saja, biasa aja gitu. Aspek itu yang lebih dominan. Nah, aspek itu yang tidak difahami oleh orang-orang yang tidak paham kehidupan. Makanya tadi Ustaz Ainul yakin, memang ada berkah. Begitu ada kejadian di Palestina, ada berkahnya. Akhirnya apa? Orang-orang Barat itu mengira orang Palestina itu sampai pada titik stres yang paling tinggi. Ya. Malah sebaliknya gitu. Tidak. Justru orang yang paling bahagia di dunia itu orang Palestina. Itu mohon maaf, ada penelitiannya tadi. Ya, banyak yang seperti itu. Makanya di Barat itu saat ini orang yang masuk Islam luar biasa banyak dari kasus di Palestina. Itu heran. Di Barat ada orang hanya gara-gara putus pacar aja itu bunuh diri. Tapi di Palestina kenapa ya orang sampai keluarganya pada mati kok mereka ketika ditanya itu bagaimana pendapat Anda? Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Heran mereka itu. Kok bisa begitu? Akhirnya mereka tahu, oh ini kenapa ya begitu ya. Nah kuncinya kan ada di Quran kan. Orang Barat baca Quran. Begitu baca Quran, wah mereka betul terkagum-kagum. Ini salah satu hikmah yang memang tidak akan bisa terbaca orang yang tidak melihat sesuatu dari baliknya. Gitu. Baik, artinya tidak hanya bicara soal angka, Ustaz ya. Betul, angka itu penting, tapi bagi orang yang beriman angka itu bukan pertimbangan yang paling penting. Makanya kan kalau kita umat Islam itu kita punya pemahaman kaming fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Itu pertimbangannya itu. Banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak. Ya kenapa? Karena ada pertolongan Allah. Kenapa ada pertolongan Allah? Ya karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.